kasih tepuk tangan untuk Bapak Uskup. Yang kepada kita sampaikan Bapak Uskup bahwa pelayanan itu bukanlah sebuah kontrak. Kalau kita sudah menerima pelayanan, maka pelayanan itu tidak akan tumbuh dan kita tidak akan bisa berhenti sebenarnya. Itu Bapak Uskup ya. Walaupun nanti sudahlah bukan tugas saya, tetapi dorongan untuk menjadi pelayan dan melayani itu akan selalu ada dalam setiap kita. Dan Bapak yang terkasih, tadi telah disampaikan Bapak Uskup terbuka untuk beberapa pertanyaan. Namun yang mulia Bapak Uskup, sebelum saya membacakan kepada kita semua audiens pada sore hari ini, bahwa dari pagi sampai dengan pukul 2 tadi siang, DPP mengadakan rapat pleno. Dan dalam rapat pleno itu ada satu Bapak Uskup yang mulia yang dititipkan satu pertanyaan. Semoga Bapak Uskup bisa menunjukkan jawaban kepada kami yang sementara. Bahwa bila ada satu kerinduan bidang dunia dan dunia, sehingga dalam akhir-akhir ini pandemi sudah mulai berakhir maksudnya pandemi sudah mulai bisa kita membiasakan diri, kita sudah membiasakan diri bahwa ke mall dan aktivitas sudah mulai jalan dengan protokol kesehatan, maka ada satu bagian yaitu bagian apakah sekolah dunia dan dunia itu bisa dilaksanakan karena kurang jelas ya, karena sampai saat ini paroki Santo Paulus belum berani dan belum menerapkan untuk adanya new normal untuk dia dan bir. Jadi kita masih menutup new normal untuk dia bir di paroki kita. Namun dengan dorongan kerinduan sudah lebih 2 tahun sudah menjalani, anak-anak kita dia dan bir belum ada yang menjalankan kaki di gereja dan juga belum mengikuti kegiatan sekolah minggu seperti adanya di paroki ini. Lalu ada pertanyaan, baiklah kalau kita mohon izin dari Yang Mulia Bapak Uskup agar kita bisa mencoba nantinya atau mengambil langkah selanjutnya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan diambil di paroki. Demikian Yang Mulia untuk itu pertanyaan saya. Mungkin bisa langsung dijawab Yang Mulia. Benar kan? Pertanyaan langsung boleh atau tidak boleh? Itu karena kita terbiasa dengan aturan. Saya kembalikan anak-anak, Bapak Ibu yang punya anak-anak sudah masuk sekolah, sudah masuk sekolah kan? Tatap muka kan? Nah, tapi ya entah berapa sekolah yang harus dengan susah payah mengadakan ruangan-ruangan karena tatap muka itu ada aturannya. Kita bukan orang-orang yang kekanak-kanakan, tapi orang-orang dewasa yang tahu dengan kebijaksanaan menerapkan aturan yang tepat. Tidak tepat kalau dikatakan pandemi sudah berakhir. Hari ini ditemukan varian virus baru dari Omicron di Australia. Saya sudah dengar tadi yang diungkapkan dari DPP itu di awal bulan. Saya jawab, baca orang tidak Pak atau Ibu tidak mau sebut nama. Kompas pada waktu itu mengatakan kasus di Jakarta sedang meningkat. Sampai bulan Februari itu diperkirakan, kita baru bisa memperkirakan seberapa kasus Omicron itu. Padahal sebelum saya berangkat sudah 45. Pekanbaru. Siapa yang mau ambil risiko di sini? Saya kira saya tetap setuju yang ditinggalkan administrator itu satu pedoman yang tidak membekukan kita dalam kenyataan 2 tahun tanpa kita mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah. Ketika pemerintah belum membuka itu, memang belum kita bisa
Tapi sekolah sudah mulai dengan satu cara yang kreatif. Maka kenapa tidak dicoba? Begitu. Dan tidak ada yang menyalahkan. Ya. Sama seperti tidak ada keseragaman bahwa setiap paroki harus memberikan komuni, ya, memakai batas itu. Tapi ada paroki tertentu yang membuat dengan cara pembatasan itu, sehingga orang tidak hanya sekedar pakai masker, tapi juga harus lewat lubang. Ada satu paroki yang ternyata batasnya tidak ada lubang loket masuk loket untuk terima komuni, sehingga harus dari bawah kolong itu, menerima Yesus di bawah kolong. Tidak, dalam arti tertentu kadang-kadang kita harus kreatif untuk membuat segalanya betul-betul bisa dilaksanakan tanpa satu sikap yang paranoid. Maka kalau seandainya saya seorang yang paranoid, sudah pasti saya tidak berani menginjakkan kaki di Mentawai. Untung video itu baru diupload Desember, ketika orang bisa mengatakan sepertinya situasi pandemi semakin ini, di Mentawai tidak ada pakai masker. Benar, anak-anak yang ramai lari ke sana kemari. Kami sudah buat Kristus, tapi banyak paroki memang menunggu sampai orang-orang berani untuk mengantar anaknya untuk Krisma juga. Beberapa paroki sekarang sudah mulai berjuang. Sebenarnya bukan sekedar aturan itu, kita nanti akan tentu saja mengeluarkan aturan yang normal ketika semua tidak meraba-raba lagi. Tapi ketika pemerintah sekarang sedang siap-siap untuk PPKM level kedua lagi, ya, bagaimana kita mau membuat aturan? Coba Bapak sendiri jawab. Tidak bisa, nanti kita disalahkan. Ingat, paroki Santa Maria itu yang dapat juara pertama. Lalu, ini kan bukan berarti kalau begitu kita hanya sekedar taat, patuh, tanpa basa-basi, tanpa buat apa. Persoalannya apa? Kadang-kadang kita melihat dan melirik ke tempat lain. Kok anak-anak di tempat lain sudah bisa? Dan itu tantangan bagi kreativitas Anda sekarang. Masalahnya apa? Kalau terjadi sesuatu di mereka, nah, kita mau salahkan siapa paroki? Tidak bisa. Tanggung jawab orang tua yang berani memberikan anaknya. Maka ini saja masalah yang lebih besar yang kita hadapi adalah ketika nanti situasinya normal, dalam arti new normal, apakah Anda sekalian bisa membendung umat yang tetap tidak mau ke gereja karena lebih suka misa online dengan uskup ini atau uskup itu? Dan jelas bukan dari paroki keuskupan sendiri. Karena apa? Uskup ini atau uskup dari keuskupan lain, ya kan? Lalu, apakah kita bisa mengatakan tolong dibuat aturan di tingkat KWI sana, tidak ada lagi streaming misa online? Kita tidak bisa mundur, saudara-saudari. Sekolah, gereja yang sudah membuat apa yang namanya modal atau menginvestasikan banyak uang untuk mengembangkan komunikasi sosial dalam gerejanya, artinya sistem untuk memberikan pewartaan yang lebih canggih dengan teknologi ke belakang. Artinya kita tutup lagi, kita jual itu. Gak bisa kita mundur. Pewartaan itu akan tetap jadi pewartaan digital. Tantangan kita. Artinya perayaan-perayaan kita harus makin kreatif dan menarik. Membuat orang tidak puas hanya kalau ikut online. Itu gimana caranya? Oke, boleh online, tapi ada sesuatu yang kalian tidak dapat kalau tidak online. Salah satunya nanti tidak dapat hosting itu misalnya. Ada soalnya di Jawa yang terus prodiaman yang berbagi komuni hanya untuk lansia tentu saja.
Tapi anak-anak yang mau terima komuni memang harus datang ke gereja. Gimana caranya supaya mereka diajar untuk berani menjaga kebersihan, untuk berani ya, tidak takut, tapi sudah divaksin. Gambar-gambar yang viral itu kan tidak pernah menunjukkan anak-anak, jarang anak-anak yang menangis divaksin. Orang tua malah yang divaksin menangis atau teriak-teriak. Maka semacam itu. Tapi belum semua anak-anak itu divaksin sekarang kan. Kita masih berjuang supaya vaksin kedua bisa menyeluruh. Maka terima kasih atas pertanyaannya. Tapi kembali ya, sebagai gereja kita mengikuti protokol yang digagas oleh pemerintah sampai kemudian ketika pemerintah, karena pada bulan November, awal November tahun lalu, bersama peresmian pemakaian TPE baru tanggal 1 November, ada surat juga yang mengatakan bahwa gereja-gereja sudah dibuka. Tapi menjelang tahun baru, tiba-tiba ada berita Natal dan tahun baru, gereja-gereja tidak boleh dibuka. Nah, itu baik-baik. Sudah ada surat yang ditandatangani Kementerian Agama, tempat ibadah boleh dibuka. Tiba-tiba kalau situasi ini tidak berhenti, meskipun Omikron tidak harus membuat kita takut seperti virus yang sebelumnya, tetap saja saudara-saudari kita harus memakai protokol yang perlu. Tapi protokol itu kita manfaatkan sebagai sesuatu kebiasaan wajar yang pelan-pelan menjadi satu kebudayaan yang lebih bersih dan higienis. Bukan paranoid, bukan ketakutan, bukan sesuatu yang membuat kita akhirnya seperti cerita tadi. Semua orang, seseorang, setiap orang dan tak seorang pun akhirnya bergerak karena takut. Karena sebetulnya kita bisa saling menjaga. Pada awalnya barangkali mulai dengan tidak usah dipaksa. Ketika satu komunitas siap untuk mengadakan pertemuan offline tatap muka, tapi ada satu yang ragu-ragu, saya selalu mengatakan jangan. Kalau tidak sehati, tidak bisa kita buat perayaan. Maka ketika kita siap, itu kadang-kadang hal semacam ini menunjukkan bagaimana gereja berjalan. Itu sebabnya Paus Fransiskus mengajak refleksinya mulai dari bawah. Karena tidak bisa sekarang mengharapkan semuanya dari atas. Semoga cukup jelas nanti pada saatnya kita akan menerima tentu saja surat gembala, bukan aturan new normal, surat gembala yang menanggapi tentu saja situasi ini. Dan itu lebih intinya justru lebih menawarkan atau mengajak kita berpikir akan pesan kabar gembira itu dari Injil daripada ketakutan dan kecemasan yang dibuat oleh mass media dan kenyataan dari ujaran-ujaran yang